nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah ba'da. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Utami dari SMA Boarding School Putra Harapan Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan perang Uhud dan heroiknya para sahabat menjadi perisai Rasulullah. Perang Uhud yang terjadi pada pertengahan Syawal tahun ketiga Hijriah, kurang lebih sekitar 1376 tahun lalu, nyaris membuat tentara Islam kalah dari pasukan Quraisy. Musabab pasukan pemanah mengabaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan yang sudah di depan mata berbalik menjadi petaka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat terluka. Seperti apa kisahnya? Syahdan di antara kelebatan pedang dan gemuruh pasukan dari dua kubu yang bertempur di Gunung Uhud, terlihat dua sosok dengan busana putih yang terengginas bergerak. Tangan kanan mengayunkan pedang, tangan kiri mendorong perisai besi. Mereka adalah Nusaibah dan Ummu Sulaim, dua perempuan yang tak lebih muda tapi ikut terjun ke kancah perang Uhud bersama 700 tentara Islam. Saat tentara Islam terdesak, Nusaibah dan Ummu Sulaim bersama puluhan tentara Islam yang tersisa, mereka menjadi perisai untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan tentara Quraisy. Tangan kanan Nusaibah mengayunkan pedang ke arah lawan, sedangkan tangan kiri mengangkat perisai besi menangkis serangan musuh. Tak jauh darinya, Ummu Sulaim melakukan hal serupa. Kedua perempuan itu serta tak lagi merasakan sakit, padahal tubuhnya penuh dengan luka akibat sabetan pedang lawan. Busana putih yang mereka kenakan sudah berubah menjadi merah karena darah. Jubah mereka sobek di sana dan di sini, nyaris tak berbentuk. Tapi keduanya tetap terengginas menjadi bagian dari perisai hidup bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksi mereka menggentarkan lawan di perang Uhud. Tak ketinggalan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair, Tolha, Abu Dujana, dan lainnya menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan pasukan Quraisy. Di tengah penjagaan para sahabat, Rasulullah tak diam. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu memberikan instruksi kepada para tentara Islam. Di saat pasukan Islam kian terdesak, senjata anak panah makin habis, jumlah tentara juga tinggal sisa-sisa. Seorang tentara Quraisy bernama Ibnu Qomiyah mencoba mendekati posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana Muhammad? Aku tak mau hidup selama dia masih hidup, teriak Qomiyah. Begitu pengetahuan keberadaan Nabi Muhammad, Qomiyah memicu kencang kudanya sambil mengayunkan pedang dengan kekuatan penuh. Tolhah yang mengetahui Rasulullah terancam bergegas melompat ke depan, tangannya menghadang pedang Qomiyah. Alhasil sejumlah jari Tolha putus terkena sabetan pedang. Berhalang tangan Tolha, pedang Qomiyah berhasil menyabet topi baja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melipis cucu Abdul Muthalib itu terluka. Pada ayunan berikutnya, pedang itu membentur topi baja Rasulullah dan membuat sang penghulu Rasul itu roboh pingsan. Melihat itu, Ibnu Qomiyah bergembira karena merasa berhasil mengakhiri hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun meninggalkan pasukan Muslim dan kembali ke tentara Quraisy untuk mengabarkan bahwa Nabi Muhammad telah wafat dalam perang Uhud. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Setelah kepergian Ibnu Qomiyah, Rasul sadar dari pingsannya. Namun wajahnya penuh luka, pecah-pecahan logam menancap di pipi putra Siti Aminah itu. Abu Ubaidah terenyuh
dia pun mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, izinkan saya membersihkan wajah muliamu, kata Abu Ubaidah lirih. Suaranya tercekat, air mata tumpah. Perang Uhud kali ini membuatnya berduka. Rasulullah mengangguk mengiyakan permintaan Abu Ubaidah. Menggunakan gigi, dia mengeluarkan logam-logam itu dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ingin tindakannya justru menimbulkan rasa sakit pada diri Rasulullah, Abu Ubaidah menggigit pecahan topi baja yang menonjol dari pipi Rasulullah. Setelah topi baja pecah, perlahan-lahan dia keluarkan dari pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali dia lakukan hal itu hingga dua giginya tanggal sebab menggigit topi baja. Setelah pecahan topi baja berhasil diangkat dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malik maju. Dia minta izin untuk membersihkan darah dari wajah Rasulullah dengan menyedotnya. Setelah darah tersedot, Malik merasa tak pantas untuk meludahkan darah seorang Rasul. Maka Malik pun menelan tetesan darah Rasulullah. Berulang-ulang dia lakukan itu hingga akhirnya wajah Rasulullah pun kembali cerah. Setelah merasa segar, Rasulullah dan para sahabat bergerak ke arah tebing. Kepada pasukan muslim yang tersisa disiarkan bahwa Rasulullah masih hidup. Seketika pasukan muslim gembira, meski 70 tentara Islam gugur sebagai syuhada, Rasulullah selamat dalam perang Uhud. Mengabaikan instruksi Rasulullah, pelajaran dari perang Uhud. Padahal sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan bukit Uhud, walau apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibatnya serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit. Sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin, yang mengubah Wahsy al-Habsyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar waktu itu. Wahsy dijanjikan akan mendapat kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran ini, kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Kisah perang Uhud ini disarikan dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, karya Muhammad Hussein Haikal, Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, hadis Sahih Muslim nomor 3345, dan buku novel biografi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan karya Tasarruf. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dapat diambil manfaat dan hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.